Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Agnes Novita Sari. Saya Benedikta Putri. Saya Adinda Ratri Anjani. Saya Armanda Haidanur Balkis. Dari kelas A, Kreativitas Inovasi Bisnis. Berikut merupakan beberapa gambar yang kami ambil ketika kami melakukan observasi langsung di salah satu mall yang ada di Kota Malang. Nah, dari gambar tersebut dan hasil pengamatan kami dapat diketahui bahwa yang mereka lakukan adalah ada orang berbelanja, anak sekolah jajan, ibu mendampingi anak bermain, ada orang kebingungan, orang keliling, orang bawa barang belanjaan, orang nongkrong, dan orang meet up. Lalu apa yang mereka rasakan? Ada yang capek, bahagia, pusing, lega, kebingungan, lapar, dan haus. Nah, lalu mengapa mereka mengalami hal tersebut? Karena tidak tahu tempat yang akan dituju. Lalu ada yang mau buang air, mau sholat, ganti baju, menggantikan pampers anak, mau belanja, dan self reward. Siapa? Nisa. Oh, Mbak Nisa. Mbak Nisa ini usia berapa? 21. 21, berarti anak kuliah ya? Iya. Namaku Ica. Oh iya, Mbak Ica ini mahasiswa atau anak sekolah atau? Aku mahasiswa. Oh, Gracia. Oh, Gracia. Mbak ini ya anak sekolah ya? Iya. Kelas berapa? Kelas 12. Oh, kelas 12. Irfan, Oh ya, Mas Irfan ini mahasiswa atau sudah bekerja atau? mahasiswa. Namanya Rara. Oke. Ibu Evi. Caca. Oh, Mbak Caca. Mbak Caca ini pelajar ya? Iya. Kelas berapa? Kelas 12. Oh, kelas 12. Gusti Aditya. Rizky Aditya. iya. Oh ya. Mas ini pelajar, mahasiswa? Mahasiswa. Oh, mahasiswa. Lumayan. Terus Lumayan sering, paling nggak seminggu sekali. oh gitu. Kayak seminggu mungkin bisa sekali atau 2 minggu sekali. Oh gitu. Enggak sih, kondisional. Kondisional. Lumayan sih. Lumayan. Nah, Enggak juga sih kalau kadang-kadang perlu oh, apa. kondisional gitu ya, Bu ya. Sering. Nah, terus Jarang-jarang sih mau mut-mutan gitu. Oh. Pernah. Terus bingung gitu ya. Terus kalau pernah ya. Nah, terus kalau Sering apalagi kalau misalkan mulai gede gitu ya. Saat pertama kali ke mall. Biasanya sih nanya ke security yang lagi jaga. tanya gitu ya, Bu ya. Ya cuma jalan-jalan aja. Oh, jalan cari-cari sendiri. Iya, cari-cari sendiri. Biasanya aku nanya sih ke security atau ke yang di meja informasi itu, biasanya aku nanya kalau dia bingung banget. Oh, tanda-tanda gitu ya. Tanya ke satpam. Tanya ke satpam. Enggak sih, kadang soalnya nyari security-nya kan juga susah ya, nggak bisa seperti itu. Oh gitu. Ya kurang efektif sih sebenarnya. Jadi kayak memakan waktu lebih lama lagi. Sering sih, apalagi kalau lagi sendirian pasti sering. Oh gitu. Suka ya. Selanjutnya, kami melakukan survei yang dilakukan melalui Google Form mulai tanggal 14 sampai 19 September 2022 dengan jumlah responden sebanyak 28 orang. Untuk hasil survei yang pertama yaitu 50% menjawab sedang, yang kedua 62,5% menjawab kesulitan ketika berada di mall dalam menentukan suatu tempat atau outlet yang akan dituju. 66,7% menjawab pernah kesulitan menemukan letak musola ketika di mall.
50% menjawab pernah kesulitan menemukan letak toilet ketika di mall. 54,2% menjawab pernah mengalami kesulitan untuk menentukan atau menemukan pintu masuk dan pintu keluar ketika berada di mall. Padahal, pintu masuk dan pintu keluar merupakan akses utama ketika wisatawan mengunjungi suatu mall. 66,7% menjawab pernah mengalami kesulitan dalam menemukan tangga darurat ketika di mall. Padahal, tangga darurat merupakan komponen pendukung dalam penerapan K3L pada suatu destinasi wisata. Dan yang terakhir yaitu 66,7% menjawab pernah mengalami kesulitan ketika menemukan letak customer service ketika di mall. Oh iya gini, kan kemarin aku sama Sinta itu kan ke mall kan, nah itu tuh kayak bingung nyari kayak toilet gitu kan. Nah terus mau tanya ke Sapam juga, Sapam kan nggak selalu ada gitu loh guys. Pas kita turun eskalator itu emang posisinya nggak ada satpam di situ. Jadi selingat-selinguk gitu ada kayak papan juga. Nggak ada denah mallnya gitu. Denah mall yang kayak papan gede gitu nggak ada. Terus sekalinya ada kayak apa sih yang di atas ya direction gitu tuh jauh gitu loh dari posisi eskalator nggak ada platform ya. Karena kan kalau misalnya posisi eskalator tuh kan lumayan apa ya, orang kan sering lewat di situ tapi justru directionnya itu nggak ada. Jadi kayak kamu kalau mau ke situ tuh harus jalan dulu. Iya, nggak langsung kelihatan gitu. Dan itu pun kadang kayak direksinya universal, kayak nggak spesifik gitu. Nah terus akhirnya kan ini kan buat sama nggak sih orang itu rasain kayak yang kita rasain gitu kan. Terus akhirnya kita observasi langsung gitu kan. Nah dari hasil wawancara itu kan sama gitu kan, mereka tuh bingung gitu kan. Nah terus kalau dilihat dari permasalahan yang ada, terus kayak tanya juga kan, efektif nggak sih misal kayak tanya ke Sapam gitu kan. Oh iya. Mereka itu juga jawab kayak yang ada yang jawab enggak, ada yang buang-buang waktu gitu. Nah buat teman-teman ada ide nggak sih? Tapi kalau aku kalau tanya ke Sapam juga rada sungkan sih biasanya, kan kadang ada orang-orang tuh yang pemalu gitu. Iya. Introvert mau tanya ke Sapam tuh susah kayak gitu. Kayak milih udah diem aja. Jadi diem aja. Soalnya kalau nyari Sapamnya tuh juga butuh waktu makin kesasar makin nggak tahu arah. Apalagi kalau udah kebelet gitu kan, terus nyari Sapam, aduh makin nggak tahan lagi gitu ya. Terus misal kayak nambahin apa sih kayak petunjuk
Tahap yang terakhir yaitu prototype. Ini merupakan tampilan awal dari aplikasi M-Maps. Di sini ada dua menu yaitu sign up dan juga login. Nah, sign up ini digunakan untuk orang yang belum memiliki akun dan login ini digunakan untuk orang yang sudah memiliki akun di M-Maps. Dan ada fitur forget your password apabila lupa dengan password. Nah, setelah login akan tertera tampilan menu sebagai berikut. Terdapat nama, lalu email, jadi aplikasi ini terhubung dengan email. Lalu ada find location, ini digunakan untuk mencari tempat. Last test location ini tempat terakhir yang dicari. Ada setting, nah di setting ini ada pilihan bahasa, lalu mode online dan offline. Lalu ada help, ini jika pengguna kebingungan. Lalu ada save location, ini digunakan untuk menandai lokasi-lokasi yang mau dicari. Jadi tidak harus mencari di find location. Lalu ada share, ini bisa terhubung ke Line, WhatsApp, dan lain-lain. Berikut merupakan isi dari tampilan menu find location. Nah, di sini lebih terfokus lagi untuk tempat-tempat yang akan dituju. Nah, di sini terbagi ada pusat pembelanjaan, supermarket, bioskop, ATM, toilet, musola, food court, parkir area, kids zone, tangga darurat, apar, dan juga halo satpam. Nah, semisal contoh kita memilih musola di Malang Olympic Garden, kita akan diarahkan ke musola tersebut mengikuti rute yang ada di aplikasi.